Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapkan lafaz basmalah. Oke, yang selanjutnya nanti ada yang namanya materi tentang magnet. Dimana kalau di dalam magnet ini sendiri sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan untuk ayatnya nanti boleh kalian cari. Magnet ini sebenarnya kalau di dalam Islam itu udah ada apa ya, istilah itu peristiwa dalam gerakan tawaf. Gerakan tawaf ini sendiri ini berlawanan dengan gerakan jarum jam, di mana gerakannya itu dari kiri ke kanan dan itu mengitari yang namanya Ka'bah. Oke, dalam alam semesta ini dari objek yang paling kecil sampai objek yang paling besar itu gerakannya setara dengan tawaf. Itulah peristiwa tawaf, baik itu dari sel, DNA, atau misal galaksi, tata surya, gerakannya itu semuanya setara dengan tawaf. Oke, gerakan ini sendiri bisa kalian lihat ini untuk gerakannya. Jadi kalau dilihat dari sini ternyata ini kayak ada kutub gitu ya. Nah, ini ada yang namanya kutub utara, kutub selatan yang mengitari. Ini gerakan yang terjadi. Dan ini ada peristiwa rotasi bumi. Nanti akan kita masuk ke peristiwa elektromagnetik, ada bab materi ini juga, tapi bab selanjutnya nanti. Nah, ini ada gerakannya itu sendiri, ada gerakan, ada dia mengumpulkan energi, terus disebarkan ke atas. Dan di sini ada yang namanya gerakan tawaf itu sendiri. Oke, sebagaimana ini ada kaidah tangan kanan, di mana yang melengkung, ini 4 jari, ini membuktikan ada yang namanya kita berputar mengelilingi tawaf. Dan ini ada jempol. Jempol ini menyatakan energi yang dihantarkan ke luar angkasa. Kalau di sini, kalau di dalam Islam itu ke Baitul Ma'mur. Terus ini ada telapak. Telapak ini menyatakan energi yang akan dikumpulkan dari setiap area. Tapi kalau di dalam Islam ternyata ini dalam kaidah tangan kanan ini ada lengan. Nah, lengan ini adalah orang-orang yang sholat, yang memberikan gaya dan mengumpul ke Ka'bah. Inilah peristiwa yang terjadi kalau kita peristiwa haji. Oke, yang selanjutnya nanti ini ada yang namanya magnet. Magnet ini sendiri kalau misalnya dalam ilmiahnya ini berasal dari kata magnesia dan ini ditemukan di daerah Malaysia. Itu kalau dalam ilmiahnya, tapi kalau dalam Islam itu udah ditemukan dari dulu. Dan di dalam magnet ini sendiri nanti ada 2 kutub, ada yang namanya kutub utara dan ada yang namanya kutub selatan. Bentuk-bentuk magnet itu ada yang namanya berbentuk silinder, batang, jarum, ada juga ladam, ada juga keping. Oke, dalam magnet ini sendiri tadi kan kata bahwa tadi ada yang namanya kutub utara dan ada yang namanya kutub selatan. Untuk arah garis gaya magnetnya itu mengalir dari utara ke selatan. Jadi ingat ini panahnya nih. Kalau utara dia keluar, kalau selatan dia masuk atau mendekati gitu ya. Dengan sifat-sifat kemagnetan dari setiap bahan, itu ada kayak ferromagnetik, paramagnetik, dan ada diamagnetik. Kalau ferromagnetik itu adalah bahan yang bersifat magnetik dan ditarik kuat. Contoh itu kayak besi, baja gitu ya. Terus ada lagi kayak paramagnetik. Kalau paramagnetik itu bahan yang bersifat magnetik tapi ditarik lemah. Contohnya itu adalah aluminium, magnesium, wolfram, platina, kayu. Yang selanjutnya nanti ada yang namanya diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak bersifat magnetik dan benar-benar ditolak. Contohnya itu adalah emas, tembaga, perak, seng, garam. Itu semua adalah magnetik. Nah, pembagian dalam magnet ini kan sebenarnya bisa dibentuk menjadi 3. Kalau dulu pada saat SMP dulu ada dengan cara digosok,
Terus yang kedua nanti ada dengan cara didekatkan, atau kalau dalam ilmiah itu dikenal induksi, biasa dengan cara horizontal, bisa dengan cara vertikal. Dan yang terakhir itu dengan cara elektromagnetik. Nah, materi yang ini, dalam magnet ini sendiri kita akan mempelajari induksi magnet. Nah, yang pertama ini pada kawat lurus. Dimana kalau pada kawat lurus ini, kalau kita lihat ini kan ada dua gambar nih. Nah, dua gambar ini sendiri, kalau dia ada sudut, ini ada alfa 1, ada alfa 2, maka bisa digunakan mu0i 4πr sin alfa 1 sin alfa 2. Dan keterangannya, B itu adalah induksi magnetik, satuannya adalah Tesla. R atau A, ini boleh R, boleh A, terserah kalian, lambangnya itu adalah jarak, satuannya meter. I itu adalah arus, satuannya adalah ampere. Alfa tadi adalah sudut. mu0 itu adalah konstanta. Oke. Nah, yang selanjutnya nanti ada untuk kawat lurus, tapi tidak ada yang namanya sudut. Maka sudutnya dihapus, maka tinggal mu0i per 2πr. Oh ya, mu0 tadi ini nilainya 4pi 10 pangkat min 7, dan ini harus dihafal. Oke, ada kawat lurus, maka akan ada yang namanya kawat melingkar. Kalau dalam kawat melingkar, ini kelihatan ya, kalau titiknya ada di luar lingkaran, maka kayak tadi ada sudut mu0i per 2r sin pangkat 3 alfa. Tapi kalau titiknya ada di dalam lingkaran, maka B sama dengan mu0i per 2r. Oke, solenoida itu ada yang di pusat itu yang warna biru ini di pusat namanya. Oke. Atau di tengah-tengah sini juga boleh. Oke. Dan ada juga di ujung dengan ujung, ini P ujung, atau boleh juga di atas dan di bawah, itu namanya ujung. Oke, untuk perumusannya ada mu0i N per L itu untuk pusat, tapi kalau di ujung ini ada duanya di bawah, karena dia ada di ujung nih, ini 1, 2, makanya di sini ada 2 ya. Ada solenoida, nanti ada yang namanya toroida. Toroida itu sendiri bisa dirumuskan dengan B sama dengan mu0i per 2πr, jangan lupa nanti dikali N. Ini jangan lupa ini ada R1 R2 nya untuk toroida. Oke. Nah, aplikasi di dalam induksi magnetik ini nanti ada yang namanya gaya Lorentz. Gaya Lorentz ini sendiri ada dua rumus. Nanti ada ILB atau BIL, terserah kalian. Dan ini ada QPB, di mana dia dua rumus ini dikali dengan sudut alfa sin ya. Berarti ILB sin alfa, QPB sin alfa. Oke. Terus di mana nilai F itu adalah gaya, satuannya Newton, I itu adalah arus, ampere, L itu adalah panjang, meter, B tadi adalah induksi magnet. Dan di dalam gaya Lorentz itu sendiri itu berlaku yang namanya kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan itu jempol itu I atau V. Kelihatan ya. Oke, terserah ini mana yang kalian gambarnya lebih mudah, boleh pakai 3 jari, boleh pakai seluruhnya. Lengan, nama itu I itu adalah jempol, 4 jari itu adalah B, telapak itu adalah F. Nah, ini konsepnya sama. Ya. Nah, ini untuk ini arah-arah ini sendiri, I, B, F ini sendiri, panahnya boleh diganti. Jadi kalau misalnya nanti, Pak kami pengen yang jempol ini B, boleh, silakan. Atau kalau yang 4 jari ini F, boleh, silakan. Mana yang kalian lebih mudah. Oke, ini untuk kaidah tangan kanan. Dan ingatin, ini kan kaidah tangan kanan ini tadi untuk muatan yang positif. Kalau muatannya negatif, maka gunakan tangan kiri. Konsepnya sama. Jempol itu I atau V, 4 jari itu tadi adalah B, telapak tadi adalah F. Oke, itu aja.